Ini anakku, dalam menghadapi zaman yang begitu canggih ini, kita harus menghadapi beraneka ragam cara-cara manusia. Cara-cara manusia yang ada di alam semesta ini beraneka ragam cara. Caranya untuk mendatangkan kebahagiaan dan untuk mendatangkan kesengsaraan. Oke, Pak. Itulah yang dijadikan permainan politik sekarang ini. Politik untuk menuju bahagia dan politik untuk menuju kesengsaraan. Inilah yang perlu kita siap siaga dan waspada. Oke, Pak. Pada zaman yang begitu canggih ini. Semua serba canggih, nak. Oke. Ilmu pengetahuan canggih, iman canggih, amal canggih, Canggih. semua sudah menjadi serba canggih. 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 Mengapa saya bilang gitu? Padahal api ini sebesar daun kelor ini api. Oke. Kecil sekali. Kok bisa tulisan-tulisan yang beraneka ragam jenis dan bentuk, huruf kecil, huruf besar, bisa berkumpul di dalam HP yang sebesar daun kelor itu. Oke. Itu sudah termasuk canggih, anak. Canggih namanya. Canggih. Ya. Jadi kalau Canggih sudah itu bahasa Sasak, semua ya. serba canggih, nah, Canggih canggih, pakai H. Canggih. kita Kalau sebagai pakai umat canggih bahasa Sasak itu, Pak. Canggih. canggih ya. Iya. Memang kata-kata ini memang aneh sebutannya. Ada yang mengatakan canggih, ada yang mengatakan canggih. Itu hampir-hampir sama. Iya. Canggih itu bahasa Indonesia, canggih itu bahasa Sasak. Dan saya lagi Ya. sangat bersyukur kepada anak Alhamdulillah. bahwa anak dapat mempercayai Bapak Alhamdulillah. untuk berbicara, Itu semua tukar karena pikiran, Allah. tukar informasi Oke. untuk mendapatkan petunjuk redanya Allah dunia dan Amin. akhirat. Dan lagi saya juga sangat bersyukur kepada siapa yang menciptakan bumi dan langit berserta dengan isinya. Saya sangat bersyukur, yaitu tidak lain dan tidak bukan, itulah Allah Rabbi. Ya. Alhamdulillah, kata saudara Sahim, saya ini Allah yang dirahasiakan di dalam hidupmu. Anakku Ati Hendrawati, tidak semudah membalik telapak tangan Ya, Pak. menjadi manusia berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Betul, Pak. Harus membutuhkan perjuangan, pengorbanan, Ya. bahkan doa sekalipun. Alhamdulillah. Betul-betul rumah yang sederhana ini sangat menguntungkan dalam segi dunia dan akhirat. Amin. Baik dari segi ekonomi, Amin. baik dari segi sandang, baik dari segi papan,
pendidikan sangat menguntungkan. Amin. Walaupun sedikit nasi, tetapi kita pandai bersyukur. Insya Allah nasi yang sedikit itu seolah-olah kita makan nasi satu piring. Berkah Begitu namanya. juga air minum. Walaupun setengah isi air minum yang kita minum itu seolah-olah kita minum satu gelas. Mm-mm. Jika kita pandai-pandai bersyukur, Betul. inilah yang sulit untuk diterapkan oleh semua hamba Allah yang ada di rahmatan lil alamin. Tidak semudah membalik telapak tangan menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Anak Betul Pak. saya sebagai bapak dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, saya memperhatikan perkembangan Mm-mm. ilmu yang sulit untuk dipahami bagi orang yang awam, Nggih. yang disebut ilmu sejati hidup Masya Allah. atau ilmu batin. Nggih. Barang siapa mengenal diri, maka mengenal Allah. Apa kata ayat-ayat Tuhan atau firman-firman Allah atau hadis-hadis Rasul? Tetapi apakah ayat Allah atau hadis ini belum kita bicarakan ini pada guru-guru ngaji kan? Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadits qudsi itu. Barang siapa mengenal Allah, maka mengenal dirinya. Ya, hadits qudsi Dan itu. barang siapa mengenal diri, maka mengenal Allah. Ini apakah hadis? Apakah Hadits firman Allah, qudsi apakah namanya. sabda, atau sejenis. Nah, bagaimana pandangan Ati Hendrawati? Apa yang saya bicarakan oleh Bapak itu menurut anakku Ati Hendrawati? Ya, alhamdulillah, betul sekali Pak. Semua yang dibicarakan sama Bapak itu. Satu hal lagi, selain kita sebagai hamba Allah yang betul-betul ingin diakui sebagai hamba yang sejati, selain kita pandai bersyukur, juga kita harus pandai bersabar dalam menjalani segala cobaan hidup dalam bentuk apapun juga. Itu yang harus kita tanamkan untuk kita bisa lulus dalam ujian-ujian yang Allah berikan melalui manusia lainnya, karena dikatakan manusia adalah ujian bagi manusia lainnya. Begitu Pak. Selain syukur, sabar, yang ketiga adalah ikhlas menjalani ujian-ujian yang diberikan Allah, karena hak Allah memberikan ujian dalam bentuk apapun juga kepada kita. Dan pastinya Allah juga maha adil, karena ujian yang ditimpakan kepada hambanya adalah sesuai dengan takaran kemampuan kita menjalaninya. Begitu Pak. Alhamdulillah. Dan satu hal lagi yang perlu kita tanamkan ketika mendapat ujian itu, serah semua kepada Allah. Semua datang dari Allah, semua kembali kepada Allah. Insya Allah semua ujian
kita akan menerimanya dengan senyum yang indah, dan semua ujian akan digantikan dengan kebahagiaan yang kita tidak pernah sangka-sangka. Begitu, Pak. Saya sebagai bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keterangan anak. Sudah tepat sekali kata anak saya. Alhamdulillah. Tadi saya lihat anak saya atau nak, dia menulis apa yang ditulis itu. Jika anak sedang menulis pertanyaan, apa pertanyaannya? Bapak mohon diberikan saya keterangan. Ya. Apa pertanyaannya? Silahkan. Ya, satu hal lagi sebelum saya mengarah ke pertanyaan 9 itu, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak untuk pencerahan kita semua yang mendengarkan. Dan tadi Bapak membicarakan tentang hadits qudsi yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu saya ingin memperjelas lagi atau menjabarkannya, Pak ya. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu makna hakikatnya adalah barang siapa mengenal diri maka akan mengenal Allah. Yang dikatakan kenal di sini benar-benar mengenal. Bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu dengan cara utusan Allah. Apakah utusan Allah itu? Rasulullah. Apakah Rasulullah itu? Rasanya Allah. Nah, ketika kita menjalani, menemukan atau menggali cara mengenal Allah itu adalah dengan rasa dan laku. Laku dan rasa harus bersatu ya. Nah, jangan seperti sekarang ini hanya mengenal namanya saja. Namanya saja itu pun hanya kumpulan huruf-huruf saja. A, L, L, O, H itu adalah kumpulan huruf-huruf. Jadi bukan itu yang dinamakan mengenal Allah. Itu hanya dikatakan tahu nama. Sama halnya kita ingin mengenal seseorang, tapi kita tidak tahu jati diri orang itu, wajah orang itu, wujud orang itu. Kita hanya tahu nama. Bagaimana bisa kita berkomunikasi dengan orang itu kalau hanya tahu nama? Seperti itulah. Contoh, saya ingin menitipkan sebuah surat kepada si namanya Ani umpama ya. Sedangkan saya tahunya namanya hanya Ani. Saya minta titip ke orang. Yang mana nama Ani? Kan pasti nggak nyampe itu surat. Betul kan? Nah, demikianlah ketika kita merasa sudah kenal Allah dan hanya tahu nama, sudah dipastikan 1000% amal tidak akan bisa sampai kepada Allah. Demikian, Pak. Benar kata anak saya. Ini sangat dalam keterangan dari apa yang dibicarakan oleh anak saya ini lewat pembicaraan Bapak. Baiklah, sekarang
mengenai pertanyaan-pertanyaan yang 9 pertanyaan utama yang ingin saya ajukan kepada Bapakku. 1. Pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Bapak keadaan situasi alam saat ini? Menurut Bapak, keadaan situasi alam pada zaman sekarang ini, 4 anasir yang terdiri dari api, air, angin, tanah sudah risau terhadap umat manusia. Begitu ya Pak ya. Karena manusia pada zaman sekarang ini sudah tidak bisa kita katakan lagi perilaku manusia pada zaman sekarang ini. Jadi keadaan situasi alam pada sekarang ini, timbulnya bencana berkali-kali, bahkan bertubi-tubi, bahkan terus-menerus bencana alam ini. Tapi bencana alam ini dapat dibagi 2, bukan satu bencana. Pertama, bencana alam, dan yang kedua, bencana kemanusiaan. Masya Allah, mengerikan Pak ya. Bencana kemanusiaan. Bencana alam. Ini hal yang baru, yang baru kita dengar. Daripada gempa bumi, banjir, tanah longsor, itulah yang disebut bencana alam. Karena terdiri dari api, air, angin, tanah. Itulah disebut bencana alam. Sedangkan saya bisa berbicara dengan alam, bisa berkomunikasi dengan alam. Alhamdulillah, itu suatu bisa karomah dari Allah. Dengan alam, bisa berbicara dengan orang yang mati, bisa berbicara dengan isi alam, bisa berbicara dengan burung. Itu dari segi ilmu. Kalau saya berbicara dengan yang saya sebut itu masuk akal semua. Bahkan apa keterangan orang mati tidak pernah dengar pada orang hidup. Kalau saya bicara dengan orang yang mati, tetapi melalui diri sendiri. Karena saya sudah mengenal. Pandanglah yang banyak daripada yang satu. Pandanglah yang satu daripada yang banyak. Kalau mengetahui yang satu, pandanglah yang satu. Kalau mengetahui yang banyak, pandanglah yang banyak. Betul. Nah itu. Api menyatu dalam panasnya. Air menyatu dalam apa? Angin menyatu dalam apa? Tanah menyatu dalam apa? Cahaya menyatu dalam apa? Ini perlu kita selusuri ini. Supaya jangan sampai 4 anasir ini seenak-enaknya mengadakan bencana yang merugikan umat. Iya, betul Pak. Sedangkan saya sebagai wali alam, berkali-kali saya meminta untuk dunia ini untuk dikiamatkan. Tetapi masih ada di dalam mimpi saya. Pulau Lombok ini 3 kali saya mimpikan. Mimpinya gimana Pulau Lombok ini. Mimpi pertama Pulau Lombok ini air seperti lautan. Tetapi masih kelihatan atap rumah. Masya Allah. Itu mimpi pertama. Tapi tahun berapa itu? Kalau kita bongkar dokumen-dokumen yang ada saya simpan atau apakah sudah dimusnahkan? Yang pernah dicatat ya? Oleh. Lanjut. Maklum zaman sekarang ini semua menjadi bisnis soal kan? Jadi kadang-kadang kita tidak dapat kita perhatikan dokumen-dokumen catatan saya itu. Lanjut. Nah apalagi
istri di rumah sedang berdagang. Nah, mungkin diambil kertas-kertas penting itu kita tidak tahu jadinya. Nah, itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, Pulau Lombok ini air seperti laut, tetapi masih kelihatan pohon kayu yang tinggi daunnya. Masya Allah. Nah, itu berarti Pulau Lombok ini masih disayang, masih disayangi Alhamdulillah. oleh penghuni, penguasa Gunung Rinjani, yaitu Dewi Mas Pakir Raja Selparang Dewi Anjani. Dan Roro Kidul walaupun di Laut Selatan ditugaskan juga di sini. Bahkan Roro Kidul sesudah memberikan saya amanat pada saya, bahkan saya sudah pasang di tembok. Tetapi ada yang serius, ada yang tidak. Di dalam pemasangan saya, apa amanat Roro Kidul yang ditumpahkan oleh Roro Kidul pada waktu saya berada di sini? Tanpa Roro Kidul, tanpa Soekarno, tidak akan timbul negara. Begitu ya Pak ya. Pesan Roro Kidul sama saya sudah saya catat rapi, bahkan saya sudah pasang di tembok-tembok rumah. Pertama, jaga keselamatan diri. Alhamdulillah. 2, jaga keselamatan keluarga. 3, jaga keselamatan tetangga. 4, jaga keselamatan masyarakat. 5, jaga keselamatan agama. 6, jaga keselamatan bangsa. Jaga keselamatan negara. Subhanallah. Jaga keselamatan laut. Mulia jaga sekali keselamatan darat. Pesan-pesan Roro Jaga Kidul. keselamatan udara. Jaga keselamatan langit. Karena langit kunci kerahasiaan bumi. Berita dari langit diinformasikan kepada bumi. Berita dari bumi diinformasikan kepada langit. Saling isi mengisi supaya sama-sama menjadi utuh. Iya. Jadi kita sekarang menjadi pengemis supaya saya sebagai wali paku alam sapu jagat hidup rahmatal alamin al-mahdi Imam Mahdi menjadi pengemis sekarang ini. Masya Apalagi Allah. Bapak Presiden Joko Widodo mau membangun gedung yang begitu mewah. Iya, gedung Yang putih. ada di Istana Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya. Itu menandakan bumi ini belum kiamat. Masih jauh ya Pak ya. Masih jauh. Amin. Saya akan bernyanyi untuk direnungkan. Ya, ini belum kiamat, pada kuat menuntut ilmu, pada kuat menuntut ilmu. Ilmu itu banyak manfaat, ilmu itu banyak manfaat. Dari dunia sampai akhirat, dari dunia sampai akhirat. Mungkar wa nakir bertanya dalam kubur, mungkar wa nakir bertanya dalam kubur. Jika tidak tepat mesti dijawab, jika tidak tepat mesti dijawab. Mesti dijawab dengan besi yang bernyala, mesti dijawab dengan besi yang bernyala. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatmuka wa ma imanuka wa ma dinuka wa ma ihwanuka.
Inilah pertanyaan yang kita hadapi nanti di dalam kubur. Tetapi setelah berada di dalam kubur, jangan sekali-kali dimakan oleh ular teledul panjayas, supaya bisa diterima langsung oleh Allah ke aras redanya. Ingat sejarah Nabi Adam dan Nabi Hawa dan Siti Hawa pergi ke dunia, turun ke bumi. Manusia yang baik naik ke atas, manusia yang tidak baik turun ke bawah, tetapi menjadi keturunan Adam dan Hawa. Inilah sebuah nyanyian tentang dunia ini belum kiamat, karena dilanjutkan oleh generasi-generasi penerus Nabi besar Muhammad SAW yang disebut Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Jadilah agama, bangsa, dan negara ini akan diatur sebaik mungkin oleh perguruan, perjuangan, pengorbanan Imam Mahdi yang sudah dipercayai oleh Bapak Presiden Soekarno, yaitu akar sejarah. Karena dari dulu saya berkali-kali didatangi oleh Bapak Presiden Soekarno lewat Lailatul Qadar, bahkan semua catatan-catatan tentang Soekarno masih berada dalam catatan-catatan saya. Jika akan dibongkar akan nampak semua keterangannya. Bahkan Soekarno sudah menyampaikan amanat yang terakhir kepada saya. Amanat terakhir Bapak Presiden Soekarno dengan mengatakan, amanat dari Sultan Aulia Rijalul Gaib Malikul Kusno Cakrabuana HMR Soekarno, jangan lagi bicarakan tentang barang rahasia amanah sejarah Islam berhasil. Karena surat tanpa nama akan muncul dan akan dihibahkan kepada seseorang yang akan duduk di kursi Imam Mahdi. Jangan sekali-kali orang lain mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Kalau orang lain mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, tidak mau mengadakan pembaiatan umat. Kalau saya akan jalankan terus jika reda Allah dunia dan akhirat. Bunyi lanjutannya, bunyi surat. Dari seluruh aset yang ada di seluruh dunia akan menjadi atas nama seseorang, dan penghibahan surat-suratnya pun melalui gaib langsung dari Sultan Aulia Rijalul Gaib Syekh Haji Malikul Kusno Cakrabuana Soekarno, disaksikan oleh Nabi Al-Khidir alaihissalam dan 7 para malaikat Allah, berikut 7 ratu dari kayangan, 7 ratu bangsa jin. Cukuplah sudah orang-orang amanatku ini yang ada di seluruh Indonesia. Jangan mimpi mampu mencairkan aset atas namaku. Inilah bunyi surat yang saya terima dari Bapak Presiden Soekarno secara gaib. Bahkan surat-surat dari gaib banyak yang saya dapati, tapi inilah yang disuruh jalankan kepada negara. Karena negara ini, kalau selain daripada saya yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia,
tidak bisa berbicara dengan alam, tidak bisa berbicara dengan orang yang sudah mati, tidak bisa berbicara dengan burung, binatang-binatang, tidak bisa berbicara dengan alam gaib. Jadi semua saya ini bisa berbicara dengan alam. Mengapa saya bisa berbicara dengan alam? Karena pandanglah yang satu daripada yang banyak, pandanglah yang banyak dari yang satu. Kalau saya mengetahui yang satu, saya pandang yang satu. Kalau saya mengetahui yang banyak, saya pandang yang banyak. Itulah yang dimaksud dengan ilmu tauhid. Itulah yang akan dibaiat oleh umat. Bila perlu, yang perlu dibaiat duluan. Karena saya sangat bersyukur bahwa saya memiliki presiden yang ketujuh. Yang sudah saya rahasiakan, presiden ketujuh. 7 gubernur, 7 presiden, 7 rampeh bumi, 7 rampeh langit, 7 anggota badan yang ada pada panca indera manusia. Banyak sekali tentang 7 ini. Ini sebagai bukti. Apakah saya bertanya kepada masyarakat banyak di Indonesia ini, apakah akan muncul presiden yang ke-8? Pertanyaan saya harus direnungkan dan dijawab. Karena kalau bicara 8 sudah menempuh rahasia sorga. 8 pintu sorga, 8 sorga. Alhamdulillah, saya ini Bapak Presiden Joko Widodo Datang Bapak yang Jokowi berada di Istana Negara Kepresidenan batinnya Pak Jokowi yang berada di datang. Yogyakarta. Suara Bapak, batin Bapak Jokowi. Yang istananya yang lagi sebentar, istana Bapak Presiden yang ke-8 yang akan dibuat di Kalimantan. Sedangkan anaknya keturunan kerajaan Kutai. Dan anaknya yang perempuan keturunan ratu dan raja. Bahkan anaknya pun akan menjadi raja dan akan menjadi ratu. Karena zaman sekarang ini, saudara sebagai peneliti hidup Bapak Syahrin, saya ini Pak Joko Widodo, cepat dan segera untuk kunjungi rahasia PDIP yang dirahasiakan oleh Tuan Guru Bajang. Sebenarnya Tuan Guru Bajang pergi ke Tuan Guru Bajang, dia akan diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dulu, tetapi tidak bisa karena tidak ada Al-Mahdinya. Tidak ada Al-Mahdinya karena Presiden Soekarno mau mencari yang ada Al-Mahdinya. Itulah yang dirahasiakan oleh Bapak Joko Widodo. Jadi Presiden Bapak Joko Widodo salah satu presiden yang betul-betul berwibawa. Alhamdulillah. Ini pendapat Imam Mahdi. Betul-betul Presiden Jokowi ini mempunyai rasa kasih sayang terhadap rakyatnya. Ya, pantas dimenangkan Presiden oleh ke-7, saya di Presiden ke-7 sebagai Presiden ke-7. Wajar dimenangkan sebagai Presiden ke-7. Nah sekarang kalau tidak Jokowi yang menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, mungkin Indonesia akan lenyap oleh gejolak-gejolak alam yang sangat kejam ini. Iya. Untung saya diangkat oleh Allah menjadi wali gempa bumi Nagasaki, Banyumas, Gunung Rinjani, Permen. Itulah rahasia daripada Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo dia mempunyai wibawa pada dirinya sendiri, mempunyai wibawa pada keluarganya sendiri, mempunyai wibawa pada masyarakat Indonesia sendiri, mempunyai wibawa terhadap agama Islam maupun agama yang berdasarkan kerukunan hidup umat beragama, mempunyai wibawa semua terhadap semua agama. Apalagi Gubernur Pulau Bali ini yang disebut oleh ter, itu artinya segala yang terang sekarang. Habis gelap terbitlah terang, itu ter. Siapa nama Gubernur Pulau Bali? Gubernur? Iya, Gubernur Pulau Bali. Namanya Wayan Koster. Oh, Wayan Koster. Nah, itulah gubernur yang perlu kita perhatikan dalam segi kerukunan hidup umat beragama.
Oleh karena itu PDIP tetap jaya. Karena PDIP itu artinya P, artinya PT, D artinya diri. Itu artinya PDI. PT diri yang ada di dalam diri. Itulah yang dimaksud dengan PDIP. Itu P juga itu perjuangan batin. P itu. ya. Jadi jangan sampai manusia-manusia ini menjadi sifat binatang. Harus kita, setelah saya menjadi Presiden Republik Indonesia, jika reda Allah, atau Satria Peninggit yang dirahasiakan di Pulau Lombok, jadi saya akan belajar untuk mampu untuk memanusiakan manusia, bukan untuk membinatangkan manusia. Iya. Inilah saran-saran saya pada umat yang rahmatan lil alamin. Sambung lagi, Presiden Joko Widodo dia mempunyai wibawa kepada darat, kepada laut, kepada udara, bahkan mempunyai wibawa sampai langit. Bukti, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada gelombang, bisa berbunyi suara petir. Pada waktu pergi ke salah satu daerah yang ada di luar lingkungan Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Saya sebagai Bapak Presiden Soekarno setuju benar dialog saudara dengan anakmu. Bapak akan merekam saudara dengan sebagai lanjutan yang dibacakan oleh bapaknya tadi tentang Al-Mahdi. Merekam dengan HP gaib ya? Dengan HP gaib yang bertulisan Sejati Hidup. Masya Allah. Kalau HP dunia, HP alam nyata, tulisannya Samsung. Samsung artinya itu. Samsung itu artinya langsung kita diterima oleh Allah jika Allah reda kepada Bapak Sahrin. Amin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Samsung, seiman dan seagama serta langsung. sekeyakinan. Bapak, Samsung sambungan langsung. Saya sangat bersyukur kepada Bapak Presiden Soekarno yang sudah memberikan saya kepercayaan kepada saya. Saya sebenarnya sampah masyarakat. Sudah tidak berguna lagi, tidak berfungsi lagi. Tetapi kenapa saya bisa dipilih oleh Allah. Sri? Dalam 1000 manusia hanya satu yang dikawal oleh Sri adalah saudara Sahrin, yang diberi nama Sultan, yang mempunyai gelar Sultan Sahrin, Sultan Sahrin, Alam Akbar Sirah Khalifatur Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi. Itulah nama gelar saudara. Sri itu siapa Pak? Dewi Sri ya? Ya, Dewi Sri. Dewi Sri itu Dewi dia Padi. Minta nama supaya tertarik namanya. Dewi Padi ya? Dewi Padi. Nah, itulah kerahasiaannya. Nah, lagi sekali, bila perlu yang saya baiat duluan Bapak Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah. Tujuan saya membaiat Bapak Presiden Joko Widodo supaya bisa diterima oleh Allah langsung tanpa resepsi. Karena mengenal yang satu. Bahkan saya pada siang hari tadi saya diperlihatkan tulisan kenal satu. Di langit Pak ya? Di langit. Tahu-tahu saya berkomunikasi dengan Presiden Soekarno yang nomor 1 lewat HP yang begitu canggih ini. HP goib. Ya, mengingat kata Bapak Presiden Soekarno yang saya sudah ketahui sama saya, Indonesia ini berkembang, cuma kembang-kembangnya saja. Inilah kata Presiden Soekarno yang sudah terlintas di dalam hati nurani saya. Belum dikatakan merdeka.
belum sepenuhnya dikatakan merdeka. Kalau saya sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, tetapi sebelum saya menjadi Presiden Republik Indonesia, saya duluan diangkat oleh Allah menjadi Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa untuk sementara. Karena Pancasila inilah kunci keselamatan NKRI. Begitulah keterangan saya dari segi kepresidenan. Dan sekarang Presiden Joko Widodo mudah-mudahan dalam keadaan selamat bersama keluarga dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Bapak Joko Widodo, saya sangat gembira sekali mendengar kalimat nama Joko Widodo. Wi itu artinya wibawa. Mungkin saya saja yang mengetahui nama daripada Pak Jokowi ini. Berwibawa dari diri sendiri, berwibawa bahkan sampai langit wibawanya. Saya sangat bersyukur kepada Bapak Presiden Soekarno dan saya sangat bersyukur kepada Presiden Soeharto. Rombongan-rombongan yang turun di pesawat itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Hari Senin kepada Pak ya. semua presiden. Hari Senin Bapak Dan datang. saya didatangi pada hari Senin oleh sebuah pesawat yang sudah saya lukis sebaik mungkin. Nah sekarang saya minta diharap Bapak Joko Widodo untuk membantu saya. Saya berkeinginan membangun Yayasan Pancasila Dewi Anjani di Pulau Lombok. Tanahnya sudah ada, tetapi belum saya runding. Kalau ada Bapak datang ke Desa Marong, Karangbaru, baru saya runding supaya bisa dibayarkan oleh negara. Supaya jangan saja Desa Bagu, Desa Bilebante dikunjungi oleh tamu-tamu yang terhormat. Yang dikunjungi di Desa Bilebante, di Desa Bagu, syarat sebab Gus Dur. Bahkan pengempel tempat saya tinggal dihiasi oleh Gus Dur. Inilah yang menuntut bahwa saya ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Gus Dur tidak sangka-sangka dirinya diangkat menjadi presiden oleh keluarganya. Begitu saya ingin mendapat kejutan dari Bapak Joko Widodo dengan secara reda Allah dunia dan akhirat. Saya sebagai pengganti Bapak Ma'ruf Amin. Karena Ma'ruf Amin salah satu ulama yang pendiam yang dirahasiakan oleh Allah menjadi ulama warasatul anbiya. Ulama yang memikirkan nasib umat dan yang memikirkan nasib dirinya sendiri. Dia tidak berani berbicara tentang virus corona karena menjaga harga diri sebagai ulama yang terbesar di Indonesia dan menjaga jati diri bangsa sebagai ulama yang terbesar di Indonesia hanya sudah diserahkan pada protokol kesehatan virus corona. Di sanalah letak rahasia ulama warasatul anbiya. Nah sekarang protokol ini perlu kita waspadai. Jangan sampai membuat suatu putaran politik yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apa yang paling berharga di antara yang lain-lain itu? Yang paling berharga adalah kesehatan. Betul. Itulah sebabnya diatur protokol kesehatan. Begitulah penyampaian amanat saya. Masih banyak pertanyaan anak saya dalam dialog saya ini, tetapi siap saya akan menjawabnya. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Joko Widodo menjadi presiden yang diredai Allah dunia dan akhirat. Amin. Baiklah Pak. Bagaimana pertanyaan yang kedua sama anak saya?
Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang pemerintahan dan politik sekarang ini? Pendapat Bapak tentang pemerintahan dan politik pada zaman sekarang ini, kalau tidak Pak Joko Widodo yang menjadi presiden yang ketujuh, walaupun terjadi gempa masih kita punya umur. Walaupun terjadi virus corona masih punya umur, terutama presiden kita Republik Indonesia Joko Widodo masih umurnya. Bila perlu Joko Widodo datang ke Desa Marong untuk dibaiat. Nah, setelah Bapak dibaiat duluan, jadi semua menjadi yakin terhadap kebenaran ilmu sejati hidup, baik zahir maupun batin. Karena mumpung dunia ini belum kiamat, sudah saya nyanyikan tadi nyanyiannya itu. Jadi keadaan pemerintah pada zaman sekarang ini, karena pemerintahan Prabowo, karena pemerintahan Jokowi. Sebentar Bapak Sahin, berikan kesempatan, saya ini Pak Joko Widodo, berikan kesempatan Bapak Prabowo berbicara dengan saudara-saudara. Saudara Sahin, suara batin Bapak saya Prabowo ini datang. Bapak Prabowo Partai Gerindra. Masya Allah. Partai Gerindra itu disebut Partai Syafaat. Menurut saudara, benar? Benar. Jika ada konsep tentang Prabowo, tolong kirim supaya mengetahui rahasia Prabowo. Atau bacakan seperti ini, rahasia Prabowo. Nanti saya akan angkat derajat saudara menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Tetapi kaitkan rahasianya. Saudara sudah pernah menumpangi Menteri Lingkungan Hidup? Jangan bohong. Sudah. Menteri siapa? Emil Salim. Waktu pergi ke Desa Pengge. Menumpangi maksudnya bagaimana? Bersama Abdul Aziz. Menteri Emil Salim. Ikut Menteri di mobilnya Hidup. maksudnya. Nah, itulah kebenaran saudara naik ke menteri. Saudara nanti siapa tahu akan bisa diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Kalau tidak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi perintah Presiden ini, Presiden Soekarno yang sudah tahu. Saudara sudah punya sertifikat wakil saya, Bapak Sarin. Wakil Bapak yang dulu sudah ada. Nah, itulah jalan kamu bertemu untuk Prabowo dan untuk bertemu jalan Joko Widodo. Itulah kamu bawa untuk pergi ke Jakarta bersama keluargamu jika datang waktunya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Karena Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia sekarang ini, Presiden yang ketujuh, jadi Indonesia ini masih mempunyai harga diri dan masih mempunyai jati diri walaupun wabah sudah turun dengan adanya virus corona ini. Virus corona ini menjadi cermin bagi orang yang berilmu dan orang yang beriman, karena musuh yang kita tidak lihat adalah setan dan iblis. Soal politik, politik adalah salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan. Itulah politik. Tetapi politik itu ada dua. Ada politik yang menguntungkan, ada politik yang merugikan. Politik yang menguntungkan, bagaimana caranya semua calon-calon wali kota yang kita dukung ini supaya bisa tercapai cita-citanya, supaya bisa lulus menjadi calon wali kota.
atau calon bupati atau calon gubernur. Nah itulah yang dimaksud dengan politik menuju kebaikan. Karena pemimpin yang perlu kita cari sekarang ini pemimpin yang jujur. Itu termasuk politik yang baik. Tetapi walaupun politik itu dikatakan baik, ada saja tantangannya, cobaannya, rintangannya, hambatannya. Nah, itulah. Sekarang politik yang tidak baik ini sama-sama mencari tujuan. Tapi sudah saya bilang tadi, ada politik yang menguntungkan, ada politik yang merugikan. Iya. Jadi politik yang merugikan, politik yang menjatuhkan antara calon wali kota yang lain dengan calon wali kota yang Lainnya. atau Sama lawannya. Istilahnya. Politik lawannya. Nah, itulah yang disebut dengan politik yang merugikan. Jadi politik yang merugikan ini dia berjuang supaya yang didukung itu jatuh. Itu saja politiknya, politik yang tidak baik. Nah, tapi sekarang ini dari segi kenegaraan sekarang ini politik yang paling berbahaya sekarang ini politik belah bambu. Seperti apa politik belah bambu, Pak? Politik belah bambu ini satu diinjak, satu diangkat. Nah inilah yang perlu kita singkirkan jauh-jauh dan tidak mendapat keseimbangan jadinya. Akan timbul emosional. Apalagi pejabat-pejabat pada sekarang ini, pemimpin pada sekarang ini. Jadi kepala sekolah, kepala kantor, kepala bidang. Jadi semua berpolitik sekarang ini. Yeah. Jadi politik yang paling membahayakan adalah politik para pejabat, politik para pemimpin, politik para bidang, kepala sekolah, kepala kantor yang berjurus pada melakukan salah mempergunakan kewenangan negara. Yeah. Terutama dari segi korupsi. Nepotisme, banyak sekali nama-namanya kan. Nah, karena sedangkan korupsi ini perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang dibenci oleh Allah, perbuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila, perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bahkan perbuatan yang dibenci oleh Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu sudah menggarisi tuntunan-tuntunan Rasulullah dari segi akhlak, al-karimah, sopan santun, budi pekerti, tata krama, tata adat istiadat, bahkan sampai membicarakan hukum di dalam Al-Quran. Sedangkan korupsi ini hukumnya haram, tidak disetujui oleh para alim ulama, para tuan guru. Bahkan sekarang ini ada saja tuan guru yang melakukan itu. Nah, tapi itu adalah rahasia daripada kepribadian para alim ulama kita ini. Tapi mudah-mudahan setelah Indonesia ini menjadi gemilang, terutama dari segi nomor 2 ini, yaitu Ibu Seli Andayani bersama Tuan Guru Haji Abdul Manan untuk calon wali kota mengambil Mataram. contoh teladan yang baik. Amin. Yang sesuai dengan ajaran Pancasila dan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Lebih-lebih pada masa sekarang ini manusia sulit sekali untuk dibangun. Oleh karena itu saya sebagai pendukung
Nomor 2, sangat bersyukur terjun kepada nomor 2 dan agar supaya betul-betul memikirkan nasib kerukunan hidup umat beragama dan semboyan Bhinneka dan Tunggal semboyan Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu supaya betul-betul menjadi nyata. Bahkan kita mengadakan toleransi beragama. Iya, Inilah karena yang perlu sekali pada zaman kerusakan akhlak ini. iya betul Pak. Apalagi zaman sekarang ini kita sedang menghadapi zaman virus corona COVID-19. Ini pertanyaan-pertanyaan dari arah kiri, dari arah kanan, dari arah bawah, atas, dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan terhadap saya sesudah terjadinya virus corona ini. Terpaksa saya menceritakan sejarah-sejarah singkat-singkat. Bahkan virus corona ini bagi saya mendalamnya ilmu, mendalamnya iman terhadap apa yang terjadi di alam semesta ini. Jadi politik sekarang ini banyak sekali. Politik ular berbisa juga bisa sekarang ini. Politik ular terjepit juga bisa sekarang ini. Iya. Politik ular berbisa, kepala menggigit, ekor melilit. Kepala ular terjepit, setelah dibantu jepitnya itu, dia setelah lepas dari jepitan, dia menggigit. Nah, inilah yang perlu kita waspadai pada zaman sekarang ini. Inilah gambaran-gambaran politik pada zaman sekarang ini. Ya, Politik bahkan yang tidak perlu kita ikuti. Politik yang merugikan umat. Nah, sekarang kita cari politik yang menguntungkan umat, yang bersih, yang memilih dengan hati nurani, yang sesuai dengan hati nurani kita ini, yang tidak memilih dengan yang nafsu. tidak memilih dengan nafsu, Ya, hanya memilih sesuai dengan hati nurani. ya. Untuk Jadi, itulah kami di sini jujur kami katakan, ya, Bapak Soekarno memberikan kami tugas besar, yaitu untuk mendukung nomor 2 ya tuh. Ibu Hajah Bahkan Seli Andayani dengan Tuan Guru Haji Abdul Manan. Abdul Manan. Ya, Nah, inilah itulah perintah kenapa Presiden Soekarno. perintah Bapak Kalau Soekarno. kita pilih yang lain, jadi tidak ada terlintas kerukunan hidup umat beragama, hanya mau menang saja, tidak memikirkan nasib agama, bangsa, dan negara. Lebih-lebih kebanyakan sekarang ini mementingkan dirinya sendiri. Golongannya Apalagi sendiri. zaman sekarang ini, Golongannya sendiri. golongannya sendiri. Dan Nah, nomor inilah 2 yang perlu kita adalah waspadai. nomor 2 adalah Nomor 2 adalah yang disembunyikan akan Allah memberikan Muhammad. Ya, Pak ya. Allah Nomor 2 Muhammad yang menunjukkan disembunyikan. Allah dan Muhammad. Muhammad. Harus kita berpegang teguh pada ajaran Allah dan Muhammad. Rukun, damai, aman, tentram, sejahtera. Dengan Gemah kata orang dari Jawa, gemah ripah luh ginawi. Ya. Amin. Saya setuju sekali Ibu Seli Andayani dengan Tuan Guru Abdul Manan menjadi wali kota Mataram yang akan datang sekarang ini Untuk jadi pemenang karena menjadi Allah. pemenang. Karena mereka Karena berdua bisa mereka mewujudkan yang juga namanya ini Mewujudkan namanya kerukunan yang nama hidup, cemerlang, kerukunan hidup umat Kerukunan beragama hidup umat dan beragama. semboyan Bhinneka Semboyan Tunggal Bhinneka Tunggal Ika. Ini Ibu Seli. Saudara sudah berunding untuk memenangkan hajah
Iya, saudara mampu menahan semua cobaan dari Islam yang tidak tahu diri? Iya, saudara cepat-cepat datangi rumah walaupun belum terjawab apa yang saudara tulis bersama anakmu. Karena anakmu begitu muncul nanti akan dicorong langsung oleh Tuan Guru Abdul Manan. Nanti Tuan Guru Abdul Manan berbicara langsung dengan kamu karena kamu sudah dapat sentral. Jadi saudara menyaksikan latihan satpam di Gunung Sari. Iya, saudara bersama anakmu memoto matahari bersinar. Iya, itulah rahasia saya sebagai calon wali kota Mataram. Tetapi tidak ada yang tahu rahasia ini kecuali saudara. Tapi Ibu Seli meminta strategi pengaturan supaya bisa menang. Mengatur strategi pada waktu tengah malam, pasang speaker banyak-banyak di jalan yang dibawa oleh istrimu itu. Jangan sampai dilihat oleh orang. Untuk memenangkan siapa yang banyak speakernya nanti, itulah yang akan menang pandangan orang awam. Kalau tidak melalui saudara, speaker tidak akan bisa banyak. Speaker tidak akan banyak. Stiker tidak akan banyak. Jadi stiker itu pasang satu deret 5, 2 deret 5, di sana 5 pasang tuh. Nah, jadi 5 itu menunjukkan kerukunan hidup umat beragama melalui Pancasila, melalui rukun Islam dan lain sebagainya. Saudara punya anak yang pernah diturunkan bidadari? Iya, bidadari itu menunjukkan warna-warna kehidupan. Warna-warni kehidupan yang dialami oleh manusia-manusia yang ada di rahmatal lil alamin ini. Jadi warna-warna kehidupan ini ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang seperti yang dibuat oleh cucumu. Dengan bendera merah, putih, itu Indonesia. Dengan bendera merah yang bulat, itulah PDIP. Jangan larikan pada Jepang. Warna merah itu PDIP, bendera merah putih. Disembunyikan oleh anakmu PDIP yang merah bulat itu. Bulatkan tekad untuk memilih Hajah Seli Andayani. Karena saudara bekerja di mana Pak Sahin? Saya ini Andayani. Saya ini Hajah Seli. Saya bekerja di kantor pendidikan dan kebudayaan. Jadi Andayani itu memberi dorongan dari belakang dan memberi dorongan dari muka. Itulah arti Andayani. Bila perlu, lambang Andayani tolong dicari dan dikaji sama bidadari sorga. Walaupun dia berada di dunia, saya anggap anakmu menjadi bidadari sorga. Karena sorga rindu kepada manusia atau manusia rindu kepada sorga. Bumi rindu kepada langit atau langit rindu kepada bumi. Al-Mahdi rindu pada Nabi Muhammad
atau Nabi Muhammad rindu pada Imam Mahdi. Inilah kerahasiaan ratu dan raja. Jadi saudara kemukakan pada dasar kasarku kata Presiden Soekarno itu, supaya saudara akan diperjuangkan oleh Ibu Seli sebagaimana saudara diperjuangkan oleh Allahu Rabbi menjadi manusia berbobot dan menjadi manusia bermutu. Jadi putu itu artinya bermutu untuk negara. Untuk jelasnya, bermutu untuk agama, bangsa, dan negara untuk menegakkan NKRI. Saudara belum bicara dengan dasar kasarku, dasar halus ini. Dasar halus tuh yang mampu menopang konsep yang saudara tulis yang terdapat pada HP anakmu yang berwarna biru itu menunjukkan nuansa birunya Renjani. Subhanallah. Sama akal kan? Nah, Nah, itulah sebabnya saya bahkan Garuda ini sudah saya paham arti dan makna. Pancasila juga saya sudah paham artinya. Pan artinya pancaran, Ca artinya cahaya, S artinya sinar, ilahi, pancaran cahaya sinar ilahi. Sesudah Seli Andayani nampak benar rahasia Pancasila ini. Garuda, galilah ruh Garuda, di galilah dadamu, ruh ruhmu di dadamu. yang ada di dalam dadamu. Ah. Itu sudah luar biasa sudah itu. Kalau kita betul-betul paham. Yang sulit pada zaman sekarang ini adalah pengertian dan pemahaman. Ya, betul. Itulah yang sulit sekarang ini. Dan lebih sulit lagi kesadaran. Kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang tinggi. Inilah yang perlu kita perbaiki bersama wali kota yang baru nanti. Jika reda Allah kepada nomor 2, yaitu Amin. 1 zahir, 2 batin. 1 Allah, Jadi 2 Muhammad. tetapi walaupun saya sebut nomor 2 dalam wawancara saya ini, saya memberikan gambaran kepada yang lain supaya mengambil kata-kata saya ini supaya betul-betul dipikirkan. Nah, lulus dengan tidaknya itu nanti Rahasia pada Allah. hari H menentukan menurut hati nurani masing-masing. Ya, betul. Walaupun saya mengatakan nomor 2 ini supaya diberikan contoh teladan yang baik. Karena sekarang pemimpin yang akan dicari oleh Presiden Soekarno, pemimpin yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Inilah yang akan dicari oleh Presiden Soekarno. Dari Jadi, semua jajaran, Pak, ya, bukan jadi dari presiden aja. Saya melestarikan foto Soekarno bersama Soeharto. Ada Pancasila. Pada di rumah saya itu yang begitu sederhana itu ada Pancasila. Tetap didampingi oleh Pancasila. Sedangkan sekarang presiden yang ketujuh ini tidak ada Pancasila, tapi sudah melekat di dalam kewibawaannya. Di sanalah letak Pancasilanya Joko Widodo. Jadi mempunyai rasa kasih sayang dari ujung bumi sampai ujung langit terhadap rakyat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya cinta pada Bapak Joko Widodo sebagai presiden yang ketujuh. Saya minta pada Bapak Presiden Joko Widodo, saya sebagai pengganti Bapak. Amin. Menjadi Presiden Republik Indonesia, karena sayalah yang bisa berbicara dengan alam, bisa menggali rahasia alam, bisa berkomunikasi dengan api, air, angin, tanah, bisa merayu juga alam agar tidak terjadi bencana banjir, tidak terjadi tsunami, tanah longsor, tidak terjadi gelombang tsunami. Lebih-lebih dengan kedatangan Istana Baru. Belum Istana Baru sudah menemukan
mahkota yang ada di Desa di Jawa Barat, Pak. mana tempatnya, dipungut mahkota yang oleh Di Jawa oleh Barat. orang Di Jawa Barat, Pak. di Jawa Barat. Salah Di satu orang Gunung Cinderugu. mendapat mahkota pada waktu menggali pasir. Itu mahkota presiden yang ke-8 yang punya. Karena presiden yang ke-8 sudah memegang mahkota yang ada di Sunan Kalijaga. Di sanalah saya dititipkan. Kalau saya menjadi Presiden Republik Indonesia, itulah mahkota Ratu yang adil nanti. Karena itu titipan kerajaan-kerajaan Majapahit terhadap yang melanjutkan anak-anak Nusantara untuk masa depan bangsa dan negara. Untuk melanjutkan perjuangan Soekarno, untuk melanjutkan perjuangan Roro Kidul, untuk melanjutkan perjuangan Dewi Sri. Begitulah gambaran-gambaran politik yang perlu kita atasi bersama Presiden Jokowi, bersama Presiden yang kita cintai. Saya cinta pada Bapak Presiden Joko Widodo karena mempunyai wibawa yang sangat berarti. Bahkan di mana terjadi bencana-bencana tidak pernah tidak hadir, selalu hadir. Bahkan sampai perjuangan daerah Papua menjadi bersinar terang. Sekarang ingin kampung kami di Desa Marong ini supaya menjadi sinar berterang, terang benderang. Dan saya sebagai Presiden Pulau Melati Pujaan Bangsa sebelum terjadi diangkat menjadi Presiden Indonesia oleh Allah, saya menjadi Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa, diperintah oleh Presiden Soekarno untuk membangun sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pancasila Dewi Anjani. Dewi Anjani itu salah satu penghuni yang ada di Gunung Rinjani. Alasannya untuk membangun Yayasan Pancasila Dewi Anjani supaya kita menjaga ketat keadaan Pancasila demi anak Nusantara untuk kelanjutannya. Iya. Berlian. Oh, alhamdulillah. Emas. Bagaimana berlian sama pendapat emas, anak alhamdulillah. saya tentang apa yang dibicarakan Bapak tadi? Ya, alhamdulillah tepat sekali semuanya, Pak. Jadi sekarang kita serahkan kepada mereka para pendengar dan semua kita serahkan kepada Allah yang mempunyai hak untuk kun fayakunkan segalanya. Nomor 3. Pertanyaan nomor 3 ya, Pak ya. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang tanggung jawab pemerintah sekarang ini terhadap keadaan ekonomi rakyat Indonesia? Pendapat saya sebagai calon Presiden Republik Indonesia atas perintah Presiden Soekarno, bahkan saya banyak sekali nama saya. Dari segi kepresidenan ada nama saya, dari segi kewalian ada nama saya, dari segi kerasulan ada nama saya, dari segi keimam mahdian ada nama saya, bahkan sampai tembus nama gaib saya. Nama gaib saya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sah kita jalani. Itulah arti Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang sah. Jadi pertanyaan anak saya tadi saya akan menjawabnya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada zaman sekarang ini betul-betul bertanggung jawab dunia dan akhirat. Padahal zaman wabah virus corona ada kesempatan untuk memberikan sembako kepada jaringan-jaringan gubernur, jaringan-jaringan wali kota, jaringan-jaringan bupati,
itu sebagai bukti bahwa pemerintah kepresidenan sekarang ini betul-betul presiden yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Berarti masih memperhatikan ekonomi. Alhamdulillah. Karena sudah dirahasiakan oleh Allah bahwa virus corona ini sebagai tanda bahwa Presiden Soekarno akan muncul kembali, Ratu Adil akan muncul kembali, Raja Adil akan muncul kembali, tetapi dengan 1000 wajah, nama-namanya banyak, tetapi satu yang dirahasiakan oleh Allah. Ya. Jadi virus corona ini banyak sekali pendapat-pendapat orang. Ada yang mengatakan corona, kopi, rokok, nasi, benar itu. Ada yang mengatakan kopi, rokok, narkoba, benar itu juga tuh. Semua benar. Ada yang mengatakan corona ini kompak rombongan Nabi Rasul. Seperti saya sendiri yang berprinsip kompak rombongan Nabi Rasul, tetapi harus kita waspadai kompak rombongan Nasakom. Karena Nasakom ini banyak yang tidak tahu ada melekat di dalam virus corona ini. Kurang-kurang tidak ada yang tahu ini. Nah itu, sekarang corona ini saya artikan lagi kompak rombongan nasional. Jadi berbicara soal Nasakom perlu kita waspadai. Walaupun masih presiden yang ke-7. Lebih-lebih sekarang PDI sudah kerjasama dengan PKS. Mungkin PKS ini akan menjadi mercusuar agama bangsa dan negara sesudah saya menjadi Presiden Republik Indonesia. PKS itu Partai Kesejahteraan Syahrin. Karena saya yang memegang amanat Soekarno yang bisa berbicara dengan alam semesta ini. Jadi tanggung jawab pemerintah pada zaman sekarang ini betul-betul ikut berjuang. Pemerintah ikut bertanggung jawab dari 8 jalur pemerataan. Pemerintah sekarang ini bertanggung jawab dari segi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesosialan, kesehatan, keamanan, kedamaian, dan kesadaran. Inilah tanggung jawab. Ini 8 jalur pemerataan yang saya sebut ini untuk mendabrak kerahasiaan virus corona ini. Apa yang didabrak oleh yang tadi itu? Rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas, Rasa sedih. rasa menangis, rasa sedih, rasa mau menang sendiri, rasa mau main hakim sendiri, rasa mau dijajah. Inilah yang akan didabrak oleh apa yang disebut 8 jalur pemerataan. Iya. 8 jalur pemerataan ini bila perlu ditulis nama, pakai papan nama di kantor-kantor atau di sekolah-sekolah, karena gara-gara ekonomi Indonesia ini menjadi merosot. Tetapi yang lebih dalam tidak pernah dikaji. Ekonomi saja jadi landasan. Sedangkan ekonomi ini betul-betul makmur, subur. Ikan di laut sudah luar biasa banyaknya. Tinggal kita serah kepada nelayan, kita bawa ke pasar. Nah itulah yang akan dinilai hasil pasar oleh calon-calon
bupati, calon wali kota, calon gubernur. Nah itu hasil kehutanan sudah berlimpah ruah, hasil pertanian sudah berlimpah ruah, tapi ekonomi saja yang menjadi landasan sehingga bangsa Indonesia ini menjadi buruk kembali. Ya. Tetapi tidak pernah garap bagaimana harga diri bangsa. Itu tidak pernah dibicarakan itu. Ya, Bagaimana jati diri bangsa itu tidak pernah dibicarakan itu. Padahal ekonomi subur, makmur, adil sesuai dengan Pancasila yang kelima. Berbicara soal Pancasila, Presiden Soekarno membangun, menciptakan Pancasila sampai 9 panitia. Tetapi yang disetujui oleh bangsa Indonesia Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang diciptakan oleh Bapak Soekarno. Itulah yang disetujui sampai titik darah penghabisan. Ya. Beginilah penyampaian amanat saya kepada rahmatal lil alamin. Baiklah, untuk ke nomor 4. Pertanyaan nomor 4, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang keilmuan umat sekarang ini? Berbicara soal ilmu, soal keadaan umat sekarang ini memang dapat diibaratkan sebagai gambaran-gambaran dunia pewayangan. Kita mengenal Allah, kita mengenal umat. Umat itu bagikan wayang, kiri dan kanan. Dalang adalah Allah yang tidak nampak bagi orang yang tidak tahu diri. Kalau orang yang tahu diri sebagai habis gelap terbitlah terang. Dan Rasulullah SAW dalam nasihatnya pada waktu menyiarkan syiar Islam, keluar dari alam gelap menuju alam terang. Jadi tidak ada yang gelap bagi orang yang mengenal Allah. Semua terang, semua nyata, bersinar. Inilah yang akan dibangun oleh Istana Putih yang ada di Kalimantan. Belum Istana Putih bangun dasar-dasarnya sudah nampak mahkota kerajaan. Nah, sekarang saya singgung sedikit, apakah Indonesia ini akan tetap menjadi bangsa Indonesia merdeka atau akan menjadi kerajaan? Nah, inilah yang perlu kita pikirkan bersama apabila sudah nampak dan benar Presiden yang ke-8. Presiden yang ke-8 ini perlu dipikirkan sekarang ini. Karena Presiden Soekarno sekitar turun saja ke Lombok atau ke tempat lain akan makan bencana. Karena saya bisa membujuk, merayu Soekarno dengan kata-kata yang manis, dengan prinsip manis pahit getir-getir kehidupan. Beginilah gambaran-gambaran umat pada zaman sekarang ini. Bahkan saya selalu mengambil air hujan untuk dijadikan dokumentasi. Air hujan yang langsung dari langit, tidak ada penghalang. Begitulah gambaran-gambaran ilmu sejati ini. Walaupun banyak penghalang ilmu sejati, tetap kita cari sampai titik darah penghabisan. Ya. Dari buayan sampai liang Dari lahat. buayan sampai ke liang kubur kita Liang menuntut lahat. ilmu. Jadi sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo, saya sangat bersyukur
bahwa Bapak Presiden Joko Widodo mampu menyelamatkan agama, bangsa, dan negara. Sampai sekarang negara kita ini dalam keadaan aman, tentram, gemah ripah loh ginawi. Tetapi saya berkeinginan untuk membaiat Bapak supaya kita kenal yang satu, yang ada di dalam diri, yang ada di luar diri. Kita kenal di dalam diri, kita kenal yang ada di luar diri, supaya seimbang dunia dan akhirat. Tetapi saya minta pada Bapak Joko Widodo, supaya saya ini betul-betul bisa dijemput dengan pesawat. Apa untuk dijemput saya jika Bapak Joko Widodo setuju mengambil amanat Soekarno? Ya. Jadi Bapak Presiden Joko Widodo, harapan saya untuk diambil atau dijemput bersama Ratu Adil yang ada di Pulau Lombok. Kalau tidak melalui Pak Joko, berada di dalam kapal Pesawat. Saya tidak setuju. Harus tetap berada bersama Pak Joko di dalam pesawat untuk menuju sana. Bila perlu sampai istana, saya akan berbicara langsung dengan istana. Bila perlu saya akan panggil Soekarno di istana. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak saya Ati Hendrawati. Sama-sama, Dialog Pak. kita ini dengan judul Dialog Reda Allah Dunia dan Akhirat, menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Dalam menjawab semua tantangan, halangan, rintangan, hambatan jika izin Allah menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Mumpung Indonesia ini belum kiamat. Ya, oke. Baiklah Pak, sekarang pertanyaan kelima. Bagaimana pendapat Bapak tentang pengaruh Corona terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya? Karena virus corona ini, sedangkan gempa bumi saya yang bersejarah juga, apalagi virus corona ini saya yang bersejarah juga. Begini ceritanya virus corona ini. Pada suatu malam saya bermimpi diangkat ke atas angkasa. Pada waktu saya berada di atas angkasa, saya diajak berkeliling dengan sepuas-puasnya di atas angkasa, dan pandangan-pandangan mata semua dalam keadaan indah, luar biasa. Cahaya menandur terang benderang di sana. Pada suatu tempat yang indah, lalu saya istirahat. Pada waktu saya istirahat itu, saya diberikan rasa itulah saya diberikan suatu rasa untuk mencabut kebenaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya saya berkata dengan seketika, dengan lancang, dengan suara keras, dengan saya mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Allahu Akbar. Lalu saya pingsan di dalam mimpi saya itu.
setelah saya pingsan, tidak lama pingsan, hanya jatuh saja. Berapa menit lah? Setelah saya pingsan, di dalam mimpi saya itu, lalu saya merenung di salah satu tempat yang indah lagi. Akhirnya saya lihat bintang berkelip-kelip dari atas langit. Masya Allah. Yang tertinggi. Lama-kelamaan terjunlah ke tempat saya. Setelah terjun ke tempat saya, adalah sebuah pesawat yang besar, menyiram saya dengan air yang jernih. Menyemprot ya. Sebagaimana waktu saya pergi ke Jawa, mandi di telaga yang airnya bersih. Dalam mimpi saya juga, mungkin air itu tempat mengambil pesawat itu, air yang jernih itu. Mungkin pada waktu saya berpidato ini, kalau bisa diangkat lagi ke atas untuk mandi ke tempat pesawat itu. Pada saat saya berpidato di tengah-tengah cahaya ini. Tahu-tahu setelah saya disemprot, disiram dengan air yang nikmat rasanya. Oh, mungkin itulah rahasia saya disiram, dikubur puyeng waktu dibawa oleh makhluk halus, waktu diperintah dengan kata Soekarno atau Soeharto. Soekarno atau Soeharto? Saya jawab Soekarno. Akhirnya nampak benar rahasia Soekarno akan muncul kembali lewat saya yang bisa berkomunikasi dengan saya pada saat diturunkan Lailatul Qadar pada malam yang sangat mulia. Tahu-tahu setelah selesai disemprot atau disiram oleh air itu, lalu saya turun ke bumi. Setelah saya turun ke bumi, akhirnya saya merenung sebentar. Setelah saya merenung, akhirnya bangun dari tidur. Setelah bangun dari tidur, lama-kelamaan saya dengar cerita dari mulut ke mulut, dari radio, dari TV, dari HP, bahwa di Cina pada tahun 1919 virus corona muncul. Nah, sekarang di Indonesia muncul pada tahun sifat. Pada tahun 2020 muncullah virus corona. Terjadi pada tanggal berapa itu belum kita lihat tanggalnya. Sedangkan petunjuknya itulah rahasia yang menjadi kenyataan pada diri saya. Lama-kelamaan semua di alam semesta ini atau di masyarakat Indonesia atau di Indonesia, semua bingung dalam menghadapi wabah yang tidak disangka-sangka ini, yang diberi nama wabah virus. Belum ada corona, belum ada COVID-19, baru mengatakan virus saja sudah goyang. Jadi lama-kelamaan dilengkapi namanya menjadi virus corona COVID-19. Jadi virus artinya menurut saya secara positif, virus jalankan terus firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam Al-Hadis. Itu arti virus secara positif. Kalau arti virus secara negatif, salah satu kelompok yang melakukan kebiadaban, bukan melakukan peradaban, itulah virus yang merugikan umat dunia akhir zaman, atau dengan kata lain orang merah dulu. Corona, kalau saya istilahkan corona, untuk saya positifnya pompa rombongan
nabi, dan rasul. Itulah positifnya. Kalau negatifnya, corona kompak rombongan Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Yang dimaksud dengan nasional, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, P4. P4 sekarang sudah tidak ada lagi. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila sudah tidak ada lagi. Jika saya bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi supaya dihidupkan kembali P4 ini agar dapat mengerti dan paham rakyat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kedua, sambungannya lagi, dunia sekolah perlu menanam kedisiplinan dalam belajar dan mengajar. Pegawai negeri perlu bentuk ABSEN secara disiplin. Jangan seenak-enaknya melakukan sesuatu yang tidak baik. Bila perlu ABSEN ditertibkan supaya apa yang dicita-citakan mudah tercapai karena kedisiplinan. Segala sesuatu itu kalau tidak disiplin tidak akan sesuai yang kita harapkan. Ya. Yang sesuai dengan kita harapkan disiplin. Ya, untuk Lagi kemanunggalan ABRI masuk desa. Dulu ABRI masuk desa, tetapi sekarang narkoba masuk desa. Inilah yang perlu dibasmi oleh calon-calon wali kota yang muncul pada tahun 2020 ini. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, apakah nomor 4 yang diredoi Allah harus betul-betul bertanggung jawab. Jika Bapak, Ibu, Hajah, Haji, dan guru bisa diangkat menjadi wali kota dan menjadi wakil wali kota di daerah Nusa Tenggara Batin ini. Ya, untuk pertanyaan nomor 6, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang penerus bangsa Indonesia sekarang ini? Lagi satu kali. Bagaimana pendapat Bapak tentang penerus bangsa untuk Indonesia sekarang ini? Saya berpendapat penerus bangsa ini harus dilanjutkan dengan penerus Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi, penerus bangsa. Jadi penerus bangsa ini yang akan mengatur keadaan situasi bangsa sekarang ini Al-Mahdi atas perintah Bapak Presiden Soekarno yang sudah dipercayai oleh Allah sebagai utusan kenegaraan yang disebut wali amri, wali pemerintah. Sekarang lidah wali amri akan berada di Al-Mahdi, menyambung lidah wali amri akan berada di Al-Mahdi. Jadi dengan adanya Bapak Presiden Soekarno, dia berada di alam gaib, saya berada di alam nyata. Dia menjadi manusia yang berada di alam gaib, saya menjadi manusia yang ada di alam nyata. Karena sama-sama tahu diri, maka kita sama-sama paham terhadap jati diri bangsa, jati diri agama, jati diri negara, bahkan jati diri Allah yang hakiki. Ya, betul. Untuk pertanyaan nomor 7. Bagaimana pendapat Bapak tentang pendidikan anak-anak Nusantara? Berbicara soal pendidikan,
memang ada filsafat seorang menteri dulu. Janganlah ajar anak makan ikan. Ajarlah anak cara menangkap ikan. Kalau sudah mengetahui cara menangkap ikan, selama-lama akan makan ikan. Jadi selamanya. Kalau sudah mengetahui cara menangkap ilmu, selama-lama akan mendapat ilmu. Ya, betul. Itulah gambaran pendidikan sekarang ini. Tapi sudah tidak berlaku sekali apa yang saya katakan tadi itu. Pada zaman sekarang ini, berbicara soal pendidikan, bahkan semua mau dididik sekarang ini. Mengapa saya bilang mengatakan semua mau dididik? Dengan diadakannya penyuluhan, dengan diadakannya penataran. Jadi penyuluhan dan penataran ini tidak pandang anak Nusantara, tidak pandang pemuda, tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang gadis, tidak pandang janda. Semua dididik kalau istilah penataran dan istilah penyuluhan. Tetapi yang kita renungkan pada sekarang ini, terutama anak-anak Nusantara. Anak-anak Nusantara enak sekali pada zaman sekarang ini. Padahal air mengalir deras, ilmu mengalir deras, tidak ada yang membaca, tidak ada yang menulis, tidak ada yang bertanya. Dan lagi anak-anak ini ada suara tangis, ini suara tangis. Maklum anak kecil, baru saya mengatakan anak Nusantara, langsung cucu saya datang di tempat ini. Berarti batin anak-anak Nusantara dengan tangis. Anak Nusantara ini perlu menerima pendidikan. Batin saya minta pada Bapak Presiden Joko Widodo biaya pendidikan anak Nusantara di Pulau Maro, di Maro. Jika reda Allah, biaya pendidikan anak Nusantara perlu kita pikirkan zaman sekarang ini. Anak-anak Nusantara sudah tidak bisa kita didik sekarang ini karena keadaan situasi zaman. Jadi pendidikan juga sudah sangat risau sekali. Apalagi sekarang, pada zaman sekarang ini, tahun 2020 ini. Begitu muncul tahun 2020, kok banjir di Jakarta. Begitu muncul tahun 2020, muncul gelombang tsunami juga, angin puting beliung juga. Sangat buruk sekali tahun 2020 ini. Padahal tahun 2020 ini menunjukkan tahun sifat. 20 tambah 20 menjadi 40. 4 itu sidik amanah tabligh patanah. Inilah yang mendorong saya untuk membangun umat yang rahmatan lil alamin dengan sifat sidik amanah tabligh patanah dalam rangka untuk menjadi presiden yang ke-8. Tapi apakah ada presiden yang ke-8 nanti? Hanya Allah yang Maha Tahu. Ya. Kalau tidak saya disetujui oleh Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, bisa saya mengganti Bapak Ma'ruf Amin menjadi Presiden Republik Indonesia, menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, menjadi wakil. Tidak jadi masalah, jadi presiden tidak menjadi masalah karena sama-sama bertanggung jawab. Supaya Pak Joko menjadi mercusuar rahmatan lil alamin di dalam membangun manusia yang bermutu dan yang berbobot untuk melawan dajjal-dajjal yang akan merusak akhlak, akidah, tauhid, keilmuan, dan keimanan. Karena Pak Joko Widodo ini presiden yang betul-betul mampu membangun akhlak, membangun akidah, membangun tauhid, membangun keimanan,
membangun keimanan, bukti nyata. Mengapa Bapak Presiden Joko Widodo mengambil seorang ulama yang diberi nama ulama warasatul anbiya? Mohon apa yang saya bicarakan dari Pulau Lombok lewat video ini supaya bisa dimasukkan ke dalam grup Pak Joko Widodo, karena Presiden Pak Joko Widodo harapan agama bangsa dan negara. Tuan Guru Bajang, tolong dititip dari Al-Mahdi supaya dipelihara dengan baik-baik. Bila perlu Bapak Joko Widodo, bila perlu Tuan Guru Bajang, supaya bisa menjadi Menteri Agama. Kalau tidak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Memang itulah yang kita harapkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi keterangan dari Presiden Soekarno tidak ada, hanya yang berada di Bapak Syahrin. Ya, untuk pertanyaan yang ke-8. Bagaimana pendapat Bapak tentang isu-isu kemunculan PKI? Alhamdulillah. Untung saya mampu merumuskan kalimat corona. Corona sudah saya berikan uraian, beberapa macam uraian, pendapat orang lain, pendapat saya. Saya uraian corona lagi satu kali, karena belum lengkap tadi. Nasakom, corona kompak rombongan Nasakom. Tadi sudah saya sebut masalah nasional, agama, dan komunis. Nasional sudah jelas tadi ya. Pancasila, Undang-Undang 45, garis-garis besar haluan negara, P4, tapi belum ada P4. Dunia sekolah, pegawai negeri, dan kemudian golongan ABRI itu nasional. Nah sekarang agama, nasional agama. Agama adalah akhlak, budi pekerti, sopan santun, Tingkah laku, tutur kata, tata krama, adat istiadat, hukum, dakwah, musyawarah, dan ceramah. Al-Quran, Al-Hadis, itulah yang dinamakan agama. Sedangkan agama pada sekarang ini sangat terjepit pada kalimat nasakom. Coba lihat, nas itu nasional. Terjepit di sana, di tengah-tengah. Sedih sekali kita lihat yang terjepit itu. Itu agama. Langsung ditambah lagi kom, nasakom. Kom itulah komunis. Sekarang saya jelaskan komunis. Komunis itu anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 45, anti garis-garis besar negara, bahkan musuh Allah, musuh agama, musuh Pancasila, musuh masyarakat. Inilah yang disebut PKI berada di dalam musuh dalam selimut bangsa. Bendera Indonesia warnanya merah putih, bendera PKI pun merah putih, karena dia berada di dalam selimut bangsa. Tetapi benderanya dia sebenarnya Palu Arit. Itulah bendera PKI, tapi sembunyi dalam merah putih. Inilah yang perlu kita waspadai, keadaan situasi zaman sekarang ini. Kalau berbicara soal PKI, sudah tidak ada lagi. Sudah dibumi-hanguskan di bumi pertiwi ini. Sudah dibumi-hanguskan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh wali. Sudah tidak ada PKI sekarang ini.
Tetapi pada tahun 2020 tidak dilarang untuk mengadakan pemutaran film PKI. Itu maksudnya supaya mengetahui sejarah-sejarah perkembangan Indonesia ini bagi orang yang tidak tahu sejarah daripada G30S PKI. Ada hikmah juga, tetapi saya sebagai peneliti hidup, sebagai Al-Mahdi, tidak diperkenankan untuk menyaksikannya, untuk mewaspadai lawan politik. Kita perlu waspadai. Bahkan waspada ini harus mengambil 3. Pertama, siap. 2, siaga. 3, waspada. Siap, siaga, dan waspada. Ya. Waspada inilah yang tidak putus-putus dibicarakan di dalam radio, di dalam TV, di dalam HP, bahkan sampai dunia ini kiamat. Tetapi saya tidak perlu bicarakan kiamat karena saya ini masih meminta kepada Allah supaya belum kiamat. Apalagi tanda-tanda kiamat ini sudah saya pegang, tetapi saya tidak sampaikan. Ya. Jadi alhamdulillah anakku Ati Hendrawati sudah cukup. Bapak sangat gembira pada malam Rebo ini. Malam Rebo salah satu malam yang sangat dirahasiakan oleh Nabi Yusuf yang berada di dalam sumur. Setelah diketahui oleh keluarganya atau orang, lalu diangkat dari dalam sumur menuju atas sumur, sehingga dunia menjadi terang dengan kegagahan Nabi Yusuf. Ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, apa yang saya bicarakan ini mohon untuk direnungkan, diresapi, didalami, dimengerti, dipahami, dan memiliki kesadaran yang tinggi bagi orang yang mengeluarkan komen-komen yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita ambil prinsip rahasia PKI. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Ya. Inilah yang dirahasiakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, presiden yang betul-betul bertanggung jawab dunia dan akhirat. Baiklah. Bapak Presiden Joko Widodo supaya betul-betul merenungkan, meresapi apa yang saya bicarakan ini, tidak semudah membalik telapak tangan tanpa bimbingan Bapak Presiden Soekarno sebagai akar sejarah bangsa. Ya. Apa kata Lailatul Qadar tahun 2020 pada Soekarno? Saya bermimpi beraneka ragam pesawat terbang di atas langit, hanya satu pesawat terbang yang turun dengan mengatakan merdeka agamaku. Itulah rahasia Lailatul Qadar tahun 2020. Bahkan diberikan binatang rahasia Nabi Sulaiman, ada di HP anak saya. Kalau jika ingin kita lihat bersama, bisa dibukakan HP-nya nanti. Jadi Lailatul Qadar ini tidak semudah membalik telapak tangan untuk turun. Lailatul Qadar ini turun pada manusia yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Nabi, yang dipilih oleh Soekarno. Di sanalah letak Lailatul Qadar. Sedangkan saya yang berpidato ini diturunkan Lailatul Qadar berkali-kali. Namanya Lailatul Qadar tingkat tinggi. Alhamdulillah. Begitulah pencerahan dialog saya dengan anak saya yang bernama Ati Hendrawati
atiullah wa atiur rasul wa ali amri minkum. Alhamdulillah. Amin. Amri minkum itulah rahasia Bapak Presiden Soekarno, wali amri. Ya. Untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 9. Kenapa 9? 9 adalah Wali Songo. 9 Wali Songo. 9 juga bisa dikatakan angka yang sempurna. Ya, sempurnalah pertanyaan. Angka Alhamdulillah. 9, untuk pertanyaan 9, bagaimana pendapat Bapak tentang pendidikan Imam Mahdi? Berbicara soal pendidikan tiada putus-putusnya. Pendidikan itu seumur hidup. Itulah pendidikan. Berbicara soal pendidikan dapat diibaratkan sebagai memecah buah durian. Kalau kita tidak berhati-hati di dalam memecah buah durian, baik memakai alat maupun tidak memakai alat, harus mempergunakan hati-hati. Karena ada randu-randu yang ada di buah durian itu. Ada duri yang sangat tajam. Bagaimana caranya supaya jangan sampai kena panca indera kita oleh duri-duri yang ada di durian? Itulah gambaran pendidikan zaman sekarang ini. Belum kita bicara, sudah tantangan duluan datang. Apalagi mengerjakan kebaikan. Seperti kita mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam. Belum kita sampai masjid, sudah ada suara. Inilah tantangan-tantangan umat pada zaman Imam Mahdi ini. Jadi pendidikan Imam Mahdi memang perlu sekali. Tetapi yang sangat perlu pendidikan anak Nusantara. Karena kita berasal dari kecil dulu. Tidak bisa dari besar menuju kecil. Harus anak-anak kecil ini kita perhatikan di dalam pendidikan. Nah, biaya pendidikan anak Nusantara ini atau pendidikan Imam Mahdi ini harus saya minta kepada Bapak Presiden Joko Widodo biaya untuk membangun pendidikan anak Nusantara dan pendidikan Imam Mahdi ini. Tetapi jangan lupa Bapak Joko Widodo cepat dan segera untuk datang ke daerah Nusa Tenggara Barat. Bahkan Bapak Joko Widodo sudah rumahnya di Nusa Tenggara Barat sudah berkali-kali, tetapi tidak bisa menemukan siput atau sisuk. Jadi perjalanan virus corona ini perjalanan sisuk atau siput dengan temayung-mayung mencari ilmu yang sejati. Ratu Adil telah datang, mari kita menyambutnya dengan bahagia dan senyuman. Ikhlaskan hati menerimanya, agar ia siap lahir batin untuk tunaikan tugas mulianya menuju sejahtera ke